Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inka Rahmawati dari kelas 12 F11, nomor urut 11. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai bab akuntansi bagian neraca saldo. Sebelum menuju ke perhitungan, kita akan mengulas mengenai apa itu neraca saldo. Jadi, neraca saldo adalah daftar yang dipersiapkan untuk melihat kesamaan atau menguji keseimbangan antara jumlah debit dan kredit pada akun-akun yang ada di dalam buku besar. Melalui neraca saldo, kita akan lebih mudah mengetahui susunan aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban beserta saldonya. Dalam laporan neraca saldo, saldo debit dan kredit jumlahnya harus sama. Kemudian yaitu fungsi neraca saldo. Fungsi neraca saldo sendiri yaitu sebagai bahan evaluasi karena menyajikan ringkasan daftar dari saldo-saldo akun yang berasal dari buku besar. Fungsi umum lainnya yaitu ada 4. Yang pertama, fungsi persiapan, yang kedua, fungsi pencatatan, yang ketiga, fungsi koreksi, dan yang terakhir adalah fungsi monitoring. Lalu, jenis neraca saldo. Jenis neraca saldo sendiri ada 3. Yang pertama yaitu neraca saldo sebelum penyesuaian. Pada neraca saldo sebelum penyesuaian, laporan akuntansi yang dibuat setelah seluruh transaksi dicatat dalam buku besar. Setelah itu, akun saldo dicatat tersebut yang sudah dicatat tersebut dipindahkan ke daftar saldo. Setelah itu, neraca saldo setelah penyesuaian. Jadi seluruh transaksi yang telah dilakukan oleh perusahaan yang semuanya sudah dicatat itu akan disesuaikan. Akun-akun yang perlu penyesuaian adalah saldo akun untuk beban yang dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, dan akun yang saldonya habis pakai. Jika tidak melakukan penyesuaian, hasil laporan keuangan kurang tepat karena kurang menggambarkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Perbedaan antara neraca saldo sebelum penyesuaian dan juga setelah penyesuaian adalah dapat dilihat seperti gambar berikut ini. Untuk pada gambar saldo sebelum penyesuaian, tidak terdapat kolom debit dan juga kredit. Sedangkan setelah penyesuaian, seluruh transaksi yang telah dicatat dalam buku besar itu digolongkan mana yang termasuk debit, mana yang masuk ke kredit. Setelah itu, neraca saldo penutup disusun guna memastikan bahwa buku besar telah memiliki saldo untuk awal periode berikutnya dan memastikan apakah akun dan saldo dalam laporan sudah sama dengan laporan pada akhir periode. Kemudian bentuk neraca saldo dapat dilihat pada gambar berikut ini. Ini adalah contoh bentuk neraca saldo dan ini adalah proses penyusunannya. Yang pertama, kita harus menuliskan nama perusahaan terlebih dahulu, seperti pada contoh berikut ini, yaitu tertulis PT XYZ atau kita umpamakan PT Trunojoyo. Kemudian di bawahnya kita beri judul. Judulnya itu neraca saldo periode bulan berapa, tahun berapa. Contohnya, PT Trunojoyo neraca saldo periode Agustus 2019. Kemudian, setelah menentukan nama perusahaan, judul, dan juga tanggal pembuatan, untuk kolom selanjutnya yaitu membuat kolom 1. Kolom 1 itu berisikan nomor akun, seperti pada gambar ini. Kemudian, untuk kolom 2 berisikan nama akun atau kode rekening. Untuk kolom 3 berisikan debit dan juga kolom 4 berisikan kredit. Untuk nomor akun sendiri, membuatnya tidak boleh sembarangan. Namun, untuk belakangnya itu kita terserah bisa membuat nomor akun berapa. Contohnya seperti pada nomor akun kas ini, 101. Kita bisa mengubahnya menjadi 111. Asalkan antara depan dan juga belakang tetap sama. Seperti pada piutang dagang. Jika kita ubah dari 103 menjadi 113, jadi 113.
Kemudian prosedur menyiapkan neraca saldo. Yang pertama yaitu dimulai dari bukti transaksi. Bukti transaksi yang dilakukan oleh perusahaan itu akan dicatat dalam buku harian jurnal. Setelah itu, setelah menuju ke buku harian jurnal, itu menuju ke buku besar. Setelah buku besar, kita akan menuju dalam proses pembuatan neraca saldo. Setelah neraca saldo, kita membuat laporan keuangan yang berisikan laporan laba rugi, neraca, likuiditas, dan arus kas. Penjelasannya berikut. Transaksi yang terjadi dalam perusahaan sesuai dengan dokumen yang ada. Jadi, bukti transaksi yang telah dilakukan oleh perusahaan itu sudah dicatat dalam buku harian jurnal dan saat dalam melakukan pembukuan besar itu sudah sesuai dokumen yang ada dan tiap akun yang terdapat pada jurnal dimasukkan ke dalam buku besar dan saldo-saldo yang ada dalam buku besar dihitung secara akurat. Saldo yang telah dihitung secara akurat dikumpulkan dalam neraca saldo. Berikut adalah contoh soalnya. Pada tanggal 1 Februari 2017, Tuan Yun menyetorkan uang tunai sebesar 250 juta untuk peralatan kantor dan 20 juta untuk peralatan toko, 10 juta sebagai modal awal. Pada tanggal berikutnya, 2 Februari, dibayar secara tunai sewa ruko kepada PT Galunggung sebesar 24 juta untuk 1 tahun. Dan pada tanggal 3 Februari, dibeli secara tunai dari CV Dragon perlengkapan kantor dan 4 juta dan perlengkapan toko 6 juta. Pada tanggal 4 Februari, dibeli secara tunai barang dagang dari Severio 200 set mainan anak-anak dengan harga 10 juta. Di hari berikutnya, pada tanggal 5 Februari, dijual barang dagang kepada UD Brexan sejumlah 100 set dengan harga faktur 10 juta. Pada tanggal 7 Februari, diterima kembali barang dagang dari UD Brexan sejumlah 50 set senilai 5 juta karena mutu barang kurang baik. Pada tanggal 10 Februari, dijual barang dagang kepada UD Joy sejumlah 100 set dengan harga faktur 10 juta dan syarat pembayaran 2/10. Pada tanggal 17 Februari, diterima piutang dari UD Joy atas penjualan barang dagang pada tanggal 10 Februari 2017. Next, kita akan memulai pada tahap pengerjaan. Sebelum menuju ke neraca saldo, untuk tahap pengerjaan yang pertama yaitu kita harus membuat jurnal terlebih dahulu dengan metode fisik. Jurnal sendiri terdiri atas nama akun dan keterangan. Kemudian, ref ini sama dengan nomor akun. Lalu, kolom berikutnya yaitu diisikan debit dan juga kredit. Sesuai dengan soal yang pertama, bahwa pada tanggal 1 Februari 2017, Tuan Yun menyetorkan uang tunai sebesar 250 juta dan peralatan kantor sebesar 20 juta dan peralatan toko sebesar 10 juta. Kita masukkan ke dalam kolom debit semuanya. 250 ditambah 20 ditambah 10 juta sama dengan 280 juta. Itu adalah modal Tuan yang akan dikeluarkan oleh Tuan Yun. Oleh karena itu, kenapa 280 juta dimasukkan dalam kolom kredit. Selanjutnya yaitu pada tanggal 2 Februari, dibayar secara tunai sewa ruko kepada PT Galunggung sebesar 24 juta untuk 1 tahun. Pada tanggal 2 Februari, Tuan Yun menyewa ruko kepada PT Galunggung sebesar 24 juta. Kita masukkan ke kolom debit. Untuk melakukan penyewaan ruko, tentu saja membutuhkan kas. Dan kas yang dikeluarkan sebesar 24 juta juga. Maka dari itu, kas pada tanggal 2 Februari ini dimasukkan pada kolom kredit karena termasuk pengeluaran yang akan dibutuhkan. Begitupun seterusnya. Setelah melakukan jurnal umum, kita menuju ke buku besar. Pada buku besar, nomor akun dan juga nama akun disendirikan dan memiliki kolom masing-masing.
seperti pada contoh berikut ini, yaitu nomor akun kas 101. Jadi, seluruh nomor akun kas yang terdapat pada jurnal umum di sini ditulis kembali dalam buku besar dengan tabel yang sudah ditentukan, yang sudah dibuat. Ya, pada jurnal umum yang terdapat nomor akun kas yaitu pada tanggal 1 Februari. Nah, 1 Februari ini kita masukkan juga pada kolom debit. Pada kolom ini dan juga kolom ini. Sebesar 250 juta. Kemudian, selain tanggal 1, tanggal 2 Februari juga terdapat pengeluaran kas sebesar 24 juta. 24 juta itu kita tulis dalam kredit. Setelah kita tulis 24 juta dan 250 juta, kita kita selisihkan antara 250 juta dan 24 juta. 250 juta dikurangi 24 juta sama dengan 226 juta. Kenapa dikurangi? Karena debit bertemu kredit itu akan terjadi pengurangan, sedangkan debit bertemu debit akan terjadi penjumlahan. Begitupun sebaliknya, antara kredit bertemu kredit akan terjadi penjumlahan. Lalu pada tanggal 3 juga terjadi pengeluaran kas sebesar 10 juta. 226 dikurangi 10 juta sama dengan 216 juta. Dan tanggal 4 Februari juga terjadi pengeluaran lagi sebesar 10 juta. Jadi 216 juta dikurangi 10 juta sama dengan 206 juta. Dan pada tanggal 5 Februari terjadi penambahan kas sebesar 10 juta karena perusahaan Tuan Yon memperjualbelikan barang perusahaannya kepada perusahaan lain sehingga dapat menambahkan kas perusahaannya. Oleh karena itu, pada tanggal 5 Februari kas masuk ke dalam kolom debit. Sehingga 206 juta ditambah 10 juta sama dengan 216 juta. Begitupun seterusnya hingga menghasilkan total akhir keseluruhan nomor akun kas. Setelah melakukan penjumlahan dan pengurangan didapatkan total keseluruhan nomor akun kas yaitu sebesar 220.800 juta. Begitupun dengan nomor akun berikutnya. Setelah melakukan perhitungan pada nomor akun kas, melakukan perhitungan lagi pada nomor akun berikutnya seperti piutang usaha, perlengkapan, beban sewa, peralatan, modal Tuan Yon, penjualan, retur penjualan, diskon penjualan, dan pembelian. Setelah melakukan buku besar, akhirnya kita berakhir pada tahap neraca saldo. Nah, neraca saldo di sini nominal yang terdapat di kolom debit dan juga kredit itu sumbernya berasal dari buku besar ini. Jadi, nominal akhir yang diperoleh nomor akun kas sebesar 220.800 juta, sedangkan piutang usaha 0. Semua yang di akhir ini total akhirnya ditulis kembali pada laporan neraca saldo. Dan peletakannya sesuai dalam buku besar. Jika dalam buku besar diletakkan pada kolom debit, maka dalam laporan neraca saldo juga diletakkan dalam kolom debit. Jika semuanya sudah selesai dan sudah dimasukkan, maka dijumlahkan semuanya. Dari 220.800 juta itu dijumlah ke bawah sampai 10 juta bagian pembelian. Sehingga total yang didapat yaitu 300 juta. Begitupun dengan kredit. Maka didapatkan bahwa tahap neraca saldo perusahaan Tuan Yon balance atau seimbang. Sebelum menutup presentasi hari ini, saya akan membacakan mengenai kesimpulan. Jadi kesimpulan dari presentasi saya ini adalah, dengan adanya neraca saldo itu berguna untuk mengevaluasi kesalahan posting atau penjurnalan melalui ketidaksamaan antara debit dan kredit, serta untuk memastikan bahwa buku besar secara matematis adalah akurat. Sumber penyusunan neraca saldo sendiri berasal dari buku besar, sedangkan sumber penyusunan dari buku besar adalah jurnal umum. Kode nama akun dan jumlah saldo yang diperoleh dari buku besar.
Jadi, kode nama akun dan juga jumlah saldo yang terdapat pada laporan neraca saldo itu diperoleh dari buku besar. Dan neraca saldo yang benar itu jumlah antara debit dan kredit itu sama atau kita sebut balance atau seimbang. Baik, itu tadi presentasi dari saya Inka Rahmawati mengenai bab akuntansi bagian neraca saldo. Mohon maaf apabila ada salah kata dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ekonomi.